Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Budi Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Budi Karisma, asal dari kampus Universitas Esa Unggul Halabar Indah Bekasi. Saya berasal dari jurusan Desain Komunikasi Visual dan Fakultas Desain dan Industri Kreatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan apa saja sih yang menjadi goals atau tujuan saya dalam beberapa tahun ke depan. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua untuk Bapak dosen pengampu saya mata kuliah motivasi usaha, kepada Bapak Andi Hidayat Mumin yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas dan melengkapi nilai, termasuk nilai yang satu ini, yaitu adalah untuk ujian akhir semester motivasi usaha. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa saja menjadi impian dan tujuan saya beberapa tahun ke depan. Oke. Ya, di sini impian saya terbagi menjadi 4. Jadi ini dibedakan menjadi sesuai dengan waktunya ya. Jadi rentang waktunya. Yang pertama ada jangka pendek. Jangka pendek itu adalah sekitar 1 sampai 5 tahun. Dan kedua sasaran antara, yaitu apa yang aja yang saya lakukan untuk mencapai impian-impian saya di jangka pendek. Dengan ya kegiatan harian, kegiatan mingguan, atau kegiatan bulanan. Yang ketiga, ada impian jangka menengah, yaitu impian dengan rentang waktu sekitar 5-15 tahun. Yang keempat, yang terakhir adalah jangka panjang, yaitu impian di atas 15 tahun, atau mungkin sampai saya tua nanti. Oke. Pertama, di sini ada jangka pendek, sekitar 1-5 tahun. Yang kurang lebih di rentangan waktu sekitar dari tahun sekarang 2021 hingga 2026. Oke. Kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah impian saya untuk lulus tepat waktu dan juga sebagai lulusan cum laude. Ya, ini merupakan salah satu impian terdekat saya karena saya sekarang masuknya adalah semester 5 dan saya adalah mahasiswa pindahan yang dimana saya harus melanjutkan sisa-sisa studi saya agar bisa melengkapi semua mata kuliah dan juga lulus dengan tepat waktu. Dan saya juga berharap nilai-nilai saya cukup bagus agar bisa lulus dengan gelar cum laude atau nilai dengan taraf IPK hampir sempurna, yaitu salah satu impian saya. Yang kedua adalah mendapat beasiswa S2 di Jerman. Ya, ini juga merupakan impian saya sedari dulu ya. Sejak SMA saya sudah mencari beberapa artikel mungkin dan mencari juga beberapa referensi sekolah-sekolah yang bagus untuk jenjang karir dan studi kedepannya. Ya, mudah-mudahan ya ke depan saya berharap saya mendapat beasiswa di Jerman karena seperti kita tahu Jerman itu pertama sekolahnya adalah sekolah untuk perguruan tinggi atau universitasnya itu bebas biaya karena full biaya dari subsidi pemerintah. Karena yang kedua, mungkin sebagian besar teman-teman juga tahu bahwa negara Jerman ini adalah negara industri yang mana kampus-kampus bergengsi di negaranya itu semuanya berkompeten dan mempunyai nama. Jadi lulusan Jerman sudah tidak ada orang lagi. Jadi saya sangat berharap dan mudah-mudahan impian saya terkabul, amin. Yang ketiga adalah kerja di bidang multimedia. Ya, ini berkaitan dengan jurusan saya yaitu di Fakultas Desain dan terutama saya mengambil desain komunikasi visual atau mungkin beberapa teman sering mendengarnya sebagai desain grafis. Ya, jadi bekerja di bidang multimedia emang ini sudah menjadi impian saya dari dulu karena memang yang berhubungan dengan teknologi terutama yang berbau audiovisual itu saya sangat suka, mulai dari grafis desain, edit video atau fotografi atau bekerja di balik layar.
semua yang digeluti di sini hampir semua saya suka dan saya selalu ingin memperdalam ilmu ini. Maka dari itu, eee, sasaran antara saya yang sudah saya lakukan adalah berlatih terus untuk mengedit-ngedit, berlatih mengedit video, dan berlatih mencari referensi, dan selalu mencari ide-ide baru, apa yang harus diwujudkan, apa yang harus digambar mungkin. Dan saya selalu mencari referensi melalui YouTube, melalui internet, melalui sosial media, dari manapun itu. Dan saya berharap juga saya dapat magang di tempat multimedia, dan saya berharap terutama ya di stasiun TV ya, karena kalau di stasiun TV saya yang saya tahu semua bidang multimedia itu ada dalam stasiun televisi, mulai dari desain grafis, mulai dari videografi, campers, ataupun animasi, hampir semua uh, bagian dari multimedia menjadi tim yang utuh untuk bisa uh, membangun sebuah stasiun televisi yang baik. Karena maka dari itu tujuan utama saya adalah bekerja di bidang multimedia. Dan yang paling saya harapkan adalah bekerja di televisi. Ya mungkin contoh saja yang uh, stasiun televisi yang sedang ramai ya, mungkin yang sedang bagus yaitu seperti NET, atau Trans 7, RCTI, atau banyak lah. Saya sangat berharap untuk kerja di pertelevisian, seperti itu. Next, ada terjun ke industri musik. Nah, kalau yang ini merupakan salah satu hobi saya dari kecil, yaitu semua yang berbau dengan musik. Karena dasarnya orang tua saya adalah musisi, ya tentunya buah tidak akan jauh dari buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Dan saya sangat berharap uh, saya bisa terjun ke industri musik maupun menjadi apapun itu bentuknya. Saya hobi bernyanyi, saya hobi bermain piano, saya pun hobi bermain drum, dan semua itu uh, sering saya geluti sampai sekarang pun. Maka dari itu sasaran antara saya yaitu adalah berlatih tiap hari. Saya berlatih piano tiap hari, berlatih vokal tiap hari walaupun tidak sesering serutin itu ya, saya akui. Dan pokoknya setiap ada waktu luang, saya berusaha maksimal mungkin untuk berlatih, walaupun sehari cuma beberapa menit lah, seperti itu. Karena saya sangat hobi sekali dengan dunia permusikan, dan saya berharap bisa terjun ke industri musik, terutama industri musik Indonesia. Saya ingin mendongkrak dan membangun industri musik Indonesia untuk yang lebih baik. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke jangka menengah, yaitu di rentang waktu 5-15 tahun. Yang pertama ada lulus S2. Oke. Yang pasti dalam 5 tahun ke depan saya berharap sudah lulus S1 dan saya sudah melanjutkan S2 dan lulus, karena S2 itu kan rentangnya sedikit ya, cuma sekitar 2 tahun, dan mudah-mudahan saya bisa lulus cepat juga. Amin. Dan saya ingin melanjutkan apa namanya, gelar saya, yaitu dari S1-nya sarjana desain dan lulusnya sebagai magister desain atau magister seni. Yang kedua adalah kuliah S1 penciptaan musik dan membuat musik. Ya, karena begini, bukan hanya hobi, yaitu musik adalah suatu hal atau suatu cabang seni yang ingin sekali saya dalami. Oleh karena itu, kembali kuliah S1 penciptaan musik itu adalah salah satu tujuan saya nanti. Karena seperti yang kita tahu, kalau saya mungkin lanjut langsung S2, saya tidak akan mendapat basic teori musik.
Ya, selanjutnya adalah membangun usaha mandiri. Ya, tujuan saya juga nanti selain bekerja kantoran atau bekerja di instansi adalah membangun usaha mandiri sebagai wirausahawan yang baik. Jadi, saya berencana untuk membuat salah satu dari 3 usaha ini. Itu yang pertama adalah art studio untuk mengumpulkan desain-desain dan seniman-seniman mungkin. Yang kedua adalah studio untuk rekaman atau fotografi. Dan yang ketiga adalah musik studio untuk membuat studio, memproduksi studio, dan menciptakan lagu. Oke, selanjutnya adalah bekerja di Marvel Studios. Nah, ini impian sejak kecil. Ya, Marvel Studio seperti yang mungkin yang kalian tahu adalah sebuah platform besar dari sebuah kumpulan dari superhero yang dijadikan satu dalam sebuah studio dan kumpulan superhero dinamakan Marvel. Iya, Marvel terbagi dua ada Marvel Cinematic Universe, yaitu Marvel yang biasa kita tonton di layar kaca, dan Marvel Studios biasa, yaitu dalam hal kartun, komik, dan juga teaser-teaser video lainnya. Dan saya sangat berharap untuk bisa bekerja di Marvel Studios, karena ya menonton film-film Marvel itu adalah hobi saya sejak kecil, dan juga hobi ayah saya, dan saya ingin apapun pekerjaannya di Marvel akan saya terima. Mau itu desain grafis, mau itu videografi, mau itu video editor, mau itu ilustrasi animasi, selama itu saya diterima di Marvel Studios, saya pasti akan ambil. Oke, next ada melanjutkan kuliah S3. Ya, karena S2 cuma memakan waktu 2 tahun, dalam waktu rentang 5 tahun masih tersisa beberapa tahun lagi, dan saya bisa melanjutkan kuliah di S3 atau doktor. Ya, karena tujuan saya adalah pendidikan nomor satu. Jadi, saya ingin tetap melanjutkan kuliah terus-terus sampai level tertinggi. Yaitu, kalau di kuliah, adalah gelar S3. Maka dari itu, saya ingin melanjutkan. Jikalau dana saya cukup dan saya sudah memiliki kerjaan yang mapan, saya akan melanjutkan pasti ke kuliah S3. Oke, selanjutnya adalah memiliki pasangan hidup. Nah, ini juga penting nih guys, karena ya seperti kita tahu bahwa memiliki keturunan itu adalah wajib, dan pastinya kita perlu dengan yang namanya partner hidup. Oleh karena itu, saya ingin memiliki pasangan hidup di rentang waktu saya 5-15 tahun. Ya, walaupun tetap saja pendidikan dan karir adalah prioritas, namun tetap kita butuh yang namanya pasangan hidup. Karena itu akan support kita, dan dia adalah teman hidup sampai kita tua nanti. Tentunya saya akan mencari yang seiman, saya akan mencari yang satu frekuensi, bisa nyambung diajak ngobrol. Cuman tetap saja ya jauh di tangan Tuhan. Cuman tetap saya memiliki target untuk memiliki pasangan hidup di tahun-tahun tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah jangka panjang. Ini adalah sekitar 15 tahun lebih nanti. Mungkin usia saya sudah hampir separuh baya ya nantinya. Ya, mudah-mudahan saya masih memiliki umur yang panjang agar bisa menuju ke jangka panjang tentunya. Nah, di sini dia. Pergi haji bersama keluarga adalah prioritas utama saya. Saya mengumpulkan dana, saya mengumpulkan tenaga, semua adalah untuk menuju ke rumah Allah yang satu ini. Karena dalam agama saya, yaitu pergi haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditempuh. Ya tentunya setelah kita mampu dalam biaya, kita mampu dalam raga maupun tenaga. Jika saya sudah mencukupi itu semua, tentunya saya akan berangkat ke sana, insya Allah, dengan keluarga saya ataupun dengan istri dan anak saya. Itu adalah hal yang utama menurut saya. Dan yang kedua adalah menguasai bahasa asing. Nah, menguasai bahasa asing ini penting untuk saya karena tujuan saya kuliah di luar. Maka dari itu saya harus bisa menguasai beberapa bahasa asing. Setidaknya bahasa asing yang saya kuasai adalah top 5 bahasa asing yang ada di Eropa. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan lain-lainnya. Dan saya
harap saya bisa menempuh itu semua dengan cepat, karena sasaran antara saya adalah saat ini belajar bahasa. Dari beberapa hari, beberapa minggu, saya selalu rutin untuk belajar bahasa. Ketiga adalah mempunyai orkestra dan tim produser sendiri. Nah, ini juga merupakan salah satu impian saya, menjadi konduktor, mempunyai uh, orkestra yang besar, yang grande, dan saya bercita-cita untuk menjadi produser musik, yaitu uh, memproduksi lagu yang grande yang dibawakan oleh orkestra saya. Itu akan menjadi sebuah mimpi yang luar biasa bagi saya. Dan terakhir adalah memiliki aset rumah, mobil mewah. Ya, tentunya tidak semata-mata saya ingin mencari foya-foya atau untuk mejing-mejing. Tidak semata-mata, karena ini semua tentunya akan saya investasikan untuk istri dan anak-anak saya nanti. Karena ya, harta bergerak dan harta tidak bergerak itu juga bisa sebagai aset. Dan tentunya nanti akan saya asuransikan. Oleh karena itu, memiliki rumah besar, memiliki mobil, itu juga semua akan demi keturunan saya. Walaupun nantinya rumah di akhirat sana akan lebih megah dari di dunia, namun tetap saja karena sandang, papan, dan pangan, dan papan ini termasuk kebutuhan primer, saya harus penuhi ini. Tidak harus mewah, setidaknya memiliki rumah yang besar saja. Itu sudah menjadi tujuan saya, karena menurut saya orang yang mapan atau orang yang sudah berhasil sukses saat ini adalah paling tidak mereka sudah memiliki rumah sendiri. Karena rumah itu adalah hal utama, hal primer yang harus kita punya, kita gapai sebagai manusia yang ingin sukses. Ya, tentunya tetap saja nanti di akhirnya kita akan menuju ke alam sana, semua aset-aset berharga, semua harta akan kita tinggalkan. Namun tetap saja kita harus bersiaga, kita harus menyediakan yang terbaik justru untuk keturunan-keturunan kita. Oke, tapi tetap dari semua impian-impian saya, tetap sukses dunia akhiratlah yang penting. Karena di balik itu semua, kita akan kembali ke sana. Dunia hanya sementara, namun sukses di dunia juga harus seimbang dengan sukses di akhirat. Jadi seperti itu macam-macam impian saya. Nah, ini adalah gambar dari my goals, impian saya di tugas 14 yang lalu. Yaitu saya menggambar tujuan dan impian-impian saya di dalam sebuah mind map yang saya gambar dengan kertas karton berukuran cukup besar. Saya menggambar secara manual menggunakan spidol hitam, merah, putih, dan biru. Ini adalah yang sudah saya buat. Oke, sekian adalah impian dan harapan-harapan saya. Semoga tujuan saya dapat segera tercapai, insya Allah. Dan saya sangat yakin, dan saya harus yakin, bahwa impian-impian saya pasti perlahan demi perlahan bisa tercapai. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih juga kepada Pak Andi sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir semester motivasi usaha, dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal dan video ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.